You're mine, and we belong together. Yes, we belong together for eternity. You're mine, your lips belong to me. Nah, teman-teman, kita sudah sampai nih di peternakan jangkrik. Tetapi di sini saya akan menjelaskan profil dari peternakan ini. Sebelum masuk ke profilnya, saya akan menjelaskan sistematika dari jangkrik ini dulu. Yang pertama itu kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Insecta, ordonya Orthoptera, subordonya Ensifera, familinya Graylidae, kemudian subfamilinya Graylidae, genusnya Gaylitz, kemudian spesiesnya itu ada Grillus mitratus. Nah, peternakan ini dimiliki oleh Pak Andi yang berada di Desa Patumbak 1, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah, peternakan ini berdiri sejak tahun 2021, berarti sudah 2 tahun berdiri. Kebetulan peternakan ini baru saja pindah ke tempat ini baru 3 bulan lalu. Nah, di peternakan ini hanya terdapat satu spesies jangkrik, yaitu jangkrik madu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen perkandangan di peternakan jangkrik milik Pak Andi dengan pengelola tadi ada Pak Saleh. Nah, di sini terdapat 22 kandang berbentuk persegi panjang dengan ukuran sekitar 60 cm kali 240 cm dengan tinggi 40 cm. Nah, bahan daripada kandang sendiri itu terbuat dari kayu, triplek, jaring-jaring, dan juga sedikit semen. Nah, jaring-jaring di bagian atas kandang ini berfungsi untuk menghindari predator seperti cicak dan juga tikus. Lalu pengalaman daripada peternak itu jangkriknya bisa membolongi daripada triplek sehingga membuat kandang cepat rusak. Maka dari itu di bagian sisi-sisi dalam kandang itu dilapisi oleh sedikit semen. Fungsi lakban pada bagian dalam atas kandang agar jangkrik tidak dapat merayap naik sampai keluar kandang. Nah, dalam satu kandang itu dapat menampung sekitar 20 kg jangkrik. Di kandang ini sendiri terdapat peralatan yang digunakan, yaitu yang pertama itu ada sarang telur atau egg tray, di mana satu kandang itu berjumlah sekitar 100 keping egg tray. Namun ketika jangkriknya itu masih dalam tahap pembesaran, jumlah egg tray-nya itu 50, dan seiring bertambahnya waktu dan besar jangkrik, itu kuantitas daripada egg tray-nya dapat ditambah. Untuk pembagian jenis kandang sendiri, yang pertama itu ada kandang perkawinan. Ini merupakan kandang perkawinan daripada jangkrik yang berisi indukan daripada jangkrik itu sendiri. Lalu ada kandang untuk pengeraman telur daripada jangkrik. Di sini bisa kita lihat. Lalu ada kandang untuk penyaringan telur jangkrik. Di sini terdapat wadah dan juga saringan untuk telur daripada jangkrik itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah kandang pembesaran. Nah, satu kandang itu dapat bertahan sekitar 3 tahun dan untuk egg tray itu dapat bertahan sekitar 2 periode panen. Untuk lingkungan daripada sekitar kandang itu atapnya menggunakan bahan dari rumbia yang dipilih agar suhu daripada lingkungan itu tidak terlalu panas. Untuk menghindari predator serangga merayap seperti semut, itu di bagian bawah kandang atau di tiap sisi kaki kandang itu diberikan oli agar semut itu tidak dapat naik ke dalam kandang. Untuk proses pembibitan yang dilakukan di kandang ternak Pak Andi ini ada beberapa tahap. Yang pertama tahap pembibitan pemilihan induk. Induk di kandang peternakan Pak Andi ini menggunakan induk yang berusia 50 hari. Di mana induk itu akan ditaruh di dalam kotak perkawinan dengan jumlah yang tidak bisa dihitung. Untuk proses perkawinan itu terjadi selama seminggu proses peteluran. Setiap hari akan mengalami peningkatan jumlah telur dari 2 on sampai 1 kilo. Dalam satu kotak itu bisa menghasilkan 1 kilo telur. Setelah dalam tahap proses perkawinan, telur betina akan menaruhkan telurnya di dalam box pasir, di mana betina akan menaruh telurnya di dalam box pasir itu.
Setelah itu box pasir akan diangkat, ditaruh di dalam kotak pengeraman selama 7 hari. Yang dimana telur itu akan dirami selama 7 hari. Setelah 7 hari akan masuk disaring. Setelah disaring antara telur dan pasir. Telur akan berpisah dengan pasir dan akan dikeringkan selama 2 hari sampai dia menetas. Setelah itu setelah bibit menetas akan ditaruh di dalam kandang pembesaran, yang dimana dalam kandang satu kotak pembesaran ini ditaruh sebanyak 2 on di setiap kotak. Setelah di dalam kotak ini telur akan mengalami pengeraman sampai menjadi bibit, dan setelah menetas bibit akan berada dalam kotak ini sampai proses pembesaran. Pembesaran itu berkisar dari usia 0 sampai 40 dan 50 hari itu masa panen. Setelah masa panen, kandang ini akan dibersihkan dan disinfektan. Setelah untuk menunggu masuk periode pemeliharaan selanjutnya, ditunggu selama jangka waktu seminggu akan masuk ke benih yang baru, dan begitu seterusnya sampai masa panen 40 sampai 50 hari. Sekian. Nah, selanjutnya teman-teman yaitu manajemen pakan. Nah, pada peternakan jangkrik madu Pak Andi ini, untuk umur jangkrik 0 sampai 15 hari itu diberi pakan selama 3 hari sekali, sedangkan untuk umur yang dewasa itu diberi pakan tuh 4 kali sehari. Nah, pemberian pakannya itu dengan pemberian ubi 10 kg dan pur jagung 2 kg. Nah, itu pemberiannya untuk 1 kali makan. Nah, bisa juga pakannya itu diganti dengan daun talas, daun pisang, ataupun rumput odot. Untuk cara pemberian minumnya itu diberikan dengan cara penyemprotan. Nah, seperti ini alat penyemprotan minum untuk jangkrik. Nah, penyemprotan ini dilakukan untuk umur yang jangkrik 0 sampai 15 hari itu dilakukan selama per 2 jam, sedangkan untuk jangkrik dewasa itu selama 4 kali sehari. Cara penyemprotannya itu jangan terlalu basah. Nah, adapun sifat dari jangkrik ini tuh yaitu memakan sesamanya atau bisa disebut dengan kanibal. Nah, untuk menghindari kanibalisme ini, peternak harus memastikan bahwa pakan yang diberikan itu cukup. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam manajemen reproduksi jangkrik. Untuk indukan dipilih jangkrik yang sehat, tidak sakit, tidak cacat, dan umurnya 10-20 hari. Untuk perkembangbiakan jangkrik itu dilakukan dengan perkawinan antara induk jantan dan induk betina. Untuk peneluran itu dapat dilakukan secara alami maupun sesar. Namun untuk di peternakan Bapak Andi sendiri, ini peneluran hanya dilakukan secara alami saja. Peneluran secara sesar itu memiliki resiko di mana induk betina kemungkinan besar akan mati ataupun telur yang dihasilkan tuanya tidak merata sehingga daya tetasnya rendah. Untuk meningkatkan daya tetas itu dapat diberikan makanan yang bergizi untuk induk betina. Jangkrik itu biasanya bertelur di pasir ataupun di tanah yang lembab, sehingga di kandang khusus peneluran itu perlu disediakan media pasir. Jangkrik itu akan meletakkan alat genitalnya yang berbentuk jarum naik turun untuk meletakkan telurnya, dan telurnya ini akan menetas berkisar 9-12 hari. Di peternakan Bapak Andi ini tidak dihitung rasio antara jantan dan betina untuk perkawinan. Namun sebaiknya rasio antara jantan dan betina itu 2:10. Hal ini dilakukan agar daya tetas yang dihasilkan itu tinggi. Jangkrik betina mempunyai siklus hidup kurang lebih 3 bulan dan mampu memproduksi lebih dari 500 butir telur, lalu akan mati setelah 7 kali bertelur. Siklus hidup jangkrik jantan kurang dari 3 bulan. Jangkrik jantan akan menarik perhatian betina dengan cara mengerik, dan proses perkawinan biasanya terjadi pada malam hari.
Oke teman-teman semua, kita masuk pada manajemen kesehatan pada peternakan jangkrik Pak Andi ini. Pada peternakan jangkrik ini sudah dilakukan manajemen kesehatan yang cukup baik, terlihat dari lingkungan sekitar kandang serta perkandangan yang cukup bersih. Kemudian ada pun penyakit-penyakit yang pernah terjadi pada peternakan jangkrik Pak Andi ini, yaitu kematian mendadak pada jangkrik. Kematian mendadak ini mempunyai faktor-faktor yang dapat menjadi pemicu dari kematian mendadak ini, yaitu virus atau bakteri yang berkembang, kemudian keracunan makanan. Adapun pencegahan yang biasanya dilakukan pada peternakan ini untuk melakukan pengendalian penyakit, seperti selalu memperhatikan kebersihan kandang dan selalu memperhatikan lingkungan-lingkungan dari binatang-binatang pengerat seperti tikus, ular ataupun semut. Kemudian selalu memperhatikan ventilasi udara sehingga oksigen dapat masuk dengan baik dalam setiap kotak. Adapun ciri-ciri ternak jangkrik yang sakit pada peternakan ini biasanya adalah nafsu makan yang turun. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan analisis biaya yang terdapat pada kandang jangkrik Pak Andi, yang dimana pengelolanya adalah Pak Saleh. Lalu saya juga akan merincikan biaya modal awal Pak Andi, lalu juga ada biaya operasional per siklus, lalu selanjutnya ada juga pendapatan bruto serta pendapatan neto. Pada bagian modal awal, Pak Andi mengeluarkan modal awal untuk kandang yaitu 250.000 per kandang, yang dimana Pak Andi memiliki 22 kandang, maka jika kami kalikan sebanyak 22 kandang, Pak Andi mengeluarkan biaya modal awal kandang sebanyak 5.500.000. Lalu selanjutnya ada juga tutup per kandang, yang dimana tutup per kandang ini dihargai dengan harga 125.000. Kami kalikan dengan 22 kandang, maka hasilnya adalah 2.750.000. Lalu selanjutnya ada juga bibit per kandang, yang dimana bibit per kandang ini diisi sebanyak 2 ons, yang dimana harga per onsnya yaitu 40.000. Lalu selanjutnya kami kalikan 2 ons per kandang, jadi kami kalikan dengan 22 kandang, maka menghasilkan biaya sebanyak 1.760.000. Lalu selanjutnya di dalam kandang juga diisi dengan 100 biji sarang telur, di mana 100 biji sarang telur tersebut diisi per kandang dengan harga 35.000. Kami kalikan dengan 22, maka menghasilkan biaya 770.000. Selanjutnya di sini Pak Andi juga mengeluarkan biaya untuk pasir sebanyak 2 goni dengan harga 20.000. Lalu selanjutnya ada juga 3 lakban dengan harga 21.000, paku 10.000, alat semprot sebagai alat penyemprot minuman untuk ternak jangkriknya yaitu dengan harga 50.000. Lalu selanjutnya untuk pembangunan atap yaitu sebanyak 10 juta. Maka dengan ini modal awal Pak Andi yang dikeluarkan dalam ternak jangkrik ini yaitu sebanyak 20.881.000. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke biaya operasional per siklus kandang ternak jangkrik Pak Andi ini, yang dimana per siklus itu mengeluarkan biaya untuk sarang telur sebanyak 100 biji, kami kalikan dengan 22 kandang yaitu sama dengan 770.000. Lalu selanjutnya ada juga 8 kg pakan pur per hari untuk seluruh kandang, yang dimana per kilo itu dihargai sebanyak 10.000 per kilo, maka per siklusnya itu sekitar 35 hari atau bisa kita bilang sebulan, maka 80.000 kami kalikan per siklusnya atau sebanyak 35 hari itu sama dengan 2.800.000. Lalu selanjutnya Pak Andi juga mengeluarkan biaya untuk pembayaran listrik per siklusnya dengan harga 25.000. Lalu ada juga sebagai tambahan pakan ternak yaitu pohon ubi per siklus itu sama dengan 300.000. Lalu selanjutnya ada juga tepung jagung per siklus dengan harga 160.000. Lalu ada juga oli sebagai peletakannya di bawah kandang untuk menghindari predator bagi jangkrik tersebut. Per siklusnya itu dihargai dengan 5.000. Lalu biaya operasional yang Pak Andi keluarkan untuk ternak jangkrik ini per siklusnya yaitu adalah 4.055.000. Lalu selanjutnya adalah pendapatan bruto. Nah, pendapatan bruto ini penjualan dari Pak Andi ini adalah 200 kg indukan per siklusnya. Lalu per siklus indukan ini 1 kilonya itu dihargai dengan harga 40.000. Lalu setelah kami kalikan, maka pendapatan bruto Pak Andi yaitu 200 kg indukan dikalikan dengan 40.000 sama dengan 8 juta.
Lalu untuk pendapatan neto Pak Andi, yaitu pendapatan bruto dikurang modal awal per siklusnya, maka per siklusnya Pak Andi dapat menghasilkan pendapatan neto yaitu sebanyak 3.945.000 per siklus. Nah, kandang Pak Andi ini telah berdiri selama 2 tahun dan berdasarkan perhitungan penghasilan neto per siklus, maka peternakan jangkrik Pak Andi akan dapat balik modal yaitu sekitar 5 bulan setengah gitu.